8 September 2019. Gue, Kalinda, dan Mbak Farah berkunjung ke Pasar Belanda yang diadakan oleh Kedutaan Besar Belanda di Erasmus House. Di sana, kita mengikuti berbagai keseruan sekaligus belajar budaya Belanda melalui kegiatan yang menyenangkan. Sesuai namanya, Pasar Belanda menyediakan bazar yang menjual berbagai pernak-pernik Belanda, mulai dari kaos, gelas, gantungan kunci, dan bahkan pajangan. Salah satu booth yang menarik untuk dikunjungi adalah booth yang menjual permainan kartu seperti berikut ini. What is this? This is a Krupuk Memory Game. Jakarta Memory Game. Oke. Ya. Di sini ada banyak gambar-gambar. Jadi di sini kita bisa menebak ini sebenarnya gambar apa. Oh, ini gambar apa aja. Oke. And how many cards? About 80 ya. 40 ya? 40 units. Yeah, 80 pictures. Oh, in of 2 cards. So it's about how we remember the cards. Yeah, and collect the most pairs. Oh, the most pairs of matching pictures. Oh, the youngest player. Oh, the youngest player. So if I play with you, I am the first. Oh, no. I will always be the first. And not only about board game, here we can find postcards. This is postcard, right? Yes, this is postcard. Okay, how much? 25,000. 25,000. Okay. It's Oh, about children. children and school. And this is we can find quartet. MOOCs Jakarta Quartet. About 25. Yeah. Wow. Museum So there are many pictures related to Indonesia, such as monuments. Oh, and this is Dutch. 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 Oh, Yeah. Dutch language. The Dutch language. Ya, monument. Gebun. This is ya. So not only playing cards, we also learn Dutch. The cleaner, most important, painting. The cleaner. Segini 75.000 cuy. 75. 25. Yeah. Oh iya, Jakarta Quartet harga cepet. Cheers. Di Pasar Belanda juga ada booth X Project. Jadi ini adalah produk-produk kerajinan yang dibuat dari sampah. Sampahnya dari mana aja? Bu? Dari sampahnya dari karung goni. Karung goni. Brazil. Oh, dari karung Brazil. Dari kafe. Oh, dari kafe. Jadi mereka sampahnya kasih ke kami bikin seperti ini. Ini menjaga lingkungan banget ya, karena dia terbuat dari sampah. Jadi salah satu solusi untuk mengurangi limbah di Indonesia. Masak kue. Iya. Kita ada di Instagram XXP Katalog dengan XXP Project. XXP Project nyambung, ada 2. Jadi ini fokusnya lebih ke mengolah sampah jadi kerajinan gitu ya, Mbak? Betul, dan membantu anak-anak pemulung yang kita sekolahin untuk beasiswa. Ini ada juga semacam tempat pensil atau pouch ya. Iya, Bu. Harganya berapa? Nah, ini ada harganya sekitar 275.000. Jadi 200.000 rupiah. Ini ada juga tatakan gelas. Harganya ini 30, jadi 25.000. Lalu ada juga gloves atau sarung tangan. Harga 150.000 jadi 100. Jadi di sini juga ada berbagai diskon dan potongan harga. Ini juga produk-produk lainnya. Setelah berkeliling di area bazar, kita kemudian memutuskan untuk berkunjung ke pusat pelatihan Erasmus untuk mengikuti kegiatan pengenalan bahasa Belanda. Ini kita lagi naik ke atas untuk mengikuti kelas pengenalan bahasa Belanda. Ini pengalaman pertama masuk ke Erasmus Training Center. Jadi kita masuk ke ruangan 10. Di sini. Ini ruangan. Gue daftar 2. Ini langsung masuk aja. Iya, langsung masuk aja, diisi tempat kosong. Kalau
Mau di mana depan? Coba meja kayak gini. Nah, kita udah masuk di ruangan 10 dan ini pengalaman pertama masuk ke Erasmus Training Center. Iya, Mbak Farah baru pertama kali. Baru pertama kali. Untuk belajar bahasa Belanda baru pertama kali. Untuk yang formal sekali. Kalau Kalinda? Sama ini pertama banget. Oh, pertama kali juga. Ini bakal seru. Bakal seru ya. Terus kita juga akan mendapatkan ilmu baru lagi tentang bahasa Belanda. Semoga bisa buat main yang tadi kartu kuartet. Kartu kuartet tadi. Dan kayaknya kita lagi menunggu apa ya? Sampai pesertanya penuh dulu baru kegiatannya dimulai. Itu tapi tutornya udah datang sih. Tutor udah datang. Sebelah situ mungkin. Ini kita lihat ada suasananya kayak gini. Suasananya oranye ya. Iya. Kelas-kelas gitu, jadi ada bangku-bangku kayak gini, terus di bawah kayak kelompok game gitu. Jadi memang kayaknya untuk diskusinya supaya lebih enak, jadi dibikin kelompok kecil. Nanti mungkin di sini akan setiap kelompok kayak gini ada tutornya yang akan mendampingi. Jadi sebenarnya aku udah lama banget tertarik di Belanda. Kebetulan hari ini ternyata dibuka kelas buat training, makanya jadi tertarik buat ikutan Linda sama Papa. Karena apa? Karena Belanda itu ya memang bukan ya melatari sejarahnya Indonesia juga gitu maksudnya. Ik ben Dila, ik ben hier docent. Oké, dus ik ben Ita, mijn naam is Ita en zij is Dila, haar naam is Dila. Oké, en welkom. Oke ya, barusan satu kata pun tidak ada yang berbahasa Indonesia, tapi saya yakin kalian pasti mengerti ya. Iya. Apa orang Indonesia huruf F itu agak sulit diucapkan, F sama V ya. Berubah jadi apa? P. P ya, jadi P. Screw. Ya, screw. Screw. Maksudnya sama ya. Huruf F ya kan, F jadi B. Ternyata kita ngomong bahasa Belanda saat setiap hari. Oke, jadi apa? Tafelaken. 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 Disebutkan juga ada yang sudah mulai kuno ya di Belandanya, jadi juga anak muda Belanda belum tentu tahu ya. Oh, baru tahu. Oke, pintar menjadi pinter. Pintar. Oke, berikutnya susah. Susah. Tapi susah dalam bahasa Belanda ada arti tambahan dikit yaitu masalah. Ya, ada banyak masalah gitu ya, banyak masalah. Oke, berikutnya Berani. berani ya. Nah, ini juga bahasa kuno lah ya, udah bahasa tua ya. Nah, tadi kita habis ikutan kelas belajar bahasa Belanda. Terus gimana menurut teman-teman? Seru banget, asik. Asik. Tapi pas di bagian matematika otakku blank. Itu karena di bagian otak bahasa kita tidak terbiasa dengan dari belakang ke depan. Oh, tapi iya, kita iya. seringnya depan ke belakang. Susahnya sih di bagian itu, tapi secara kebahasaan tidak terlalu susah ya. Jadi sebenarnya kita harusnya bisa ya bahasa Belanda ya. Harusnya kita sudah bisa bahasa Belanda, cuma kita nggak sadar. Gimana tadi? Seru sih karena ternyata ada banyak kosakata yang mirip dengan bahasa Belanda dan malah kebalikan juga bahasa Belanda yang dari bahasa Indonesia gitu. Piki pintar ya, kerupuk. Oh iya. Susah. Aku juga baru tahu susah juga ternyata. Dan ternyata kelasnya seru banget dan kita ketemu teman baru dan kelompok kita juga lucu asik, terus kita nge-games dan aku dapat souvenir yang lucu banget. Wih, nanti unboxing ya souvenirnya. Ya, ini kita udah di luar dan suasananya masih rame sih, cuman udah nggak serame tadi. Kita mau nyobain wahana lain. Oh ya, kita mau coba keliling ke tempat-tempat yang lain. Nah, kalau ini adalah booth dari KLM, salah satu maskapai penerbangan dari Belanda. Jadi di sini tuh ada games. Games itu apa tuh, Kak? Gamesnya jadi dia main sepeda gitu tuh. Ya, main sepeda. Diukur kecepatannya. Jadi kan kecepatan berbanding lurus Ya. dengan jaraknya kan. Jadi Ya. ceritanya dia simulasi. Hah? Dia itu ngebut ceritanya kan. Ya. Nah nanti kalau misalkan skornya
bisa mengalahi orang lain dan dia jadi nomor 1. Hah? Jadi dia bisa dapat itu grand prize. Oh, grand prize-nya adalah satu buah tiket Satu tiket ke Amsterdam. susah sayangnya udah close. Iya, tadi kita juga mau nyoba ini, tapi ternyata sudah tutup. Tapi kita dapat kelas Belanda. Iya. Apa itu? Sini ada juga cheese stick, rasanya Tokezi. cheese dan juga cheese corn. Ya. Bank sampah induk. Harganya berapa tadi? 20.000 aja. 20.000 itu yang beli yang mana? Ini rasa Cheese corner. Ini adalah produk rumahan ya. Produk rumahan. Jadi dengan beli ini kita Wih, keren lah. Jadi anak-anak di Belanda itu kalau seandainya mau party Saat ini kita lagi mau Jadi beli kalau jam kue 11, jam 10 jangan Belanda. Kalau Ini buat mirip party, kayak kue cubit ya. Mirip kayak kue cubit, tapi setelah dibikin kuenya itu dikasih gula. Kalau pergi dikasih yang ngajak gula misalnya. halus gitu. Jadi rasanya pasti bakal lebih manis lagi. Ntar yang bayarin siapa nih? Gitu Iya, kan. iya, iya. Di sana sudah sangat terbiasa untuk bayar masing-masing. bayar masing-masing. Apa nama Dan kuenya? malu-maluan kalau di sini kayak, Cover gua Jazz. nggak- Iya, aduh, gua harus yang traktir bayar. nih karena gua ngajak. Oh, jangan-jangan kue cubit asalnya dari Belanda? Jangan-jangan Poverjas itu kue cubit. Oh iya ya, bisa jadi ya. Cover Jazz itu adalah bahasa Belandanya kue cubit. Iya, tapi kalau di kue cubit dia nggak pakai minyak. Kalau ini pakai minyak, ini ada minyaknya. Ada minyak. Jadi kuenya mari kita coba. Ntar ada placement testnya dari. Iya bener. Terus apa lagi, nyari apa lagi? Makanan gratis. Makanan gratis. Wow. Ini wajah-wajah gratisan ya. Keren. Nah, ini dia kue Poverjas. 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 Ini adalah bahasa Belandanya kue cubit. Jadi kalau kita mau beli kue cubit ya abang-abang, bilang aja bang kue Poverjas. Orangnya bingung. Itu apa ya? Oh itu. Setelah beli, saatnya kita nyobain gimana sih rasanya kue Poverjas. Beda atau enggak dengan kue cubit? Ya, coba. Bentuknya kayak gini ya. Tuh. Kecil dia bentuknya, lebih kecil daripada kue cubit. Dan ditaburi dengan ya. Oh iya, gigit. Udah kayak ini ya, beauty vlogger. Aku udah makan 2 aja. Tuh ya, kayak gini bentuknya, gengs. Kelihatan kan? Semua. Jadi ini digula-gulain gitu, gula bubuk. Gula putih, gula putih. Sebenarnya dia rasanya nggak ada agak hambar kalau Iya, betul. Iya. makanya dia pas banget nggak dikasih gula ini dia baru ada rasa manisnya kayak gitu. Apalagi kalau yang makan orangnya manis. Jadi ketimbang kue cubit ini lebih hambar. Ya, kue cubit lebih berasa itunya ya. Jadi kalau Anda yang diet, Anda nggak usah minta dikasih gula. Ini cocok kayak ini cocok. Tapi ini buat sarapan juga deh. Kayaknya kenyangin. Ini terakhir buat kakak. Oke, jadi kita mau unboxing. Tadi souvenir yang didapat karena aku maju ke depan buat memperkenalkan diri pakai bahasa Belanda. Kita buka ya. Kita coba ya, buka ya. Duh, lucu banget. Jadi bukanya mesti Kira-kira apa ya isinya ya? apa nih isinya ya? Dari bungkusnya sih Kayaknya aku sih kayaknya vas atau tumbler. Warnanya apa? Tumbler. Wih. Coba kita lihat tumblernya seperti apa. gimana ya? Kelas karena aku nggak mau ngerusak bungkusnya yang lucu banget. Wah. Lucu. Lucu banget tumblernya. Kecil ya, biru. Beling nggak? Beling. Dan Beling. ini beling loh. Oh. Ngaca-ngaca. Lucu banget. Thank you. Lucu banget. Thank you. Di sini juga dijual berbagai peta Indonesia di zaman dulu. Iya. Nah, harganya ini berapa ya? 100.000. 100.000. Iya. Tapi Ini peta. Iya. 100.000. Ini juga ada peta dunia. Kalau tadi peta Indonesia, ini adalah peta dunia. Bagus banget ya warna. Jadi, sampai sini aja vlog tentang keseruan di pasar Belanda. Bagi teman-teman yang belum pernah datang, jangan lewatkan kesempatan ini karena pasar Belanda diadakan setiap tahunnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.